Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 1. Selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, hari ini kita alhamdulillah masuk di bab yang ketiga yang berjudul Berpikir Komputasi. Teman-teman disimak ya, di bab yang ketiga ini adalah bab baru, jadi teman-teman disimak videonya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita review dulu pelajaran pekan lalu kita telah belajar apa. Nah ternyata pada pekan lalu ada ulangan harian juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian dengan jujur dan teliti. Dan sebelum itu kita juga sudah belajar tentang di halaman 37 nih teman-teman. Halaman 35, 36, 37. Tapi halaman 35, 36 waktu itu kita sudah zoom bareng ya. Sebelum ulangan harian tuh seperti kita zoom dulu. Nah yang belum dibahas itu halaman 37. Jadi sekarang dibaca ya halaman 37 ya ini. Bersihkan titik-titik yang menempel pada layar keyboard maupun laptop. Lainnya gunakan tisu atau kain halus ya agar tidak menimbulkan goresan. Nah kira-kira jawabannya apa nih? Ya, yang betul adalah bersihkan debu yang menempel. Jadi yang ini jawabannya debu, oke? Yang sampingnya, mengapa titik-titik perlu dibersihkan? Nah, kira-kira apa tuh? Mengapa? Misalnya mengapa laptop perlu dibersihkan? Nah, jika tidak dibersihkan, laptop menjadi titik-titik banyak debu yang menempel. Menjadi apa? Terus banyak debu yang menempel, laptop tidak dapat digunakan. Nih sekarang laptopnya sudah bersih. Nah di sini ya. Oke yang sampingnya, kamu hebat Sakila, kamu sudah tahu cara melawat laptop. Terima kasih atas informasinya. Oke terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengumpulkan ya pada pertemuan 2 pekan lalu. Oke sekarang kita lanjut ke pertemuan pekan ini. Tujuannya adalah teman-teman mampu berpikir komputasi dengan melalui kegiatan pengetahuan dan keterampilan merawat benda di sekitar kita. Oke, dibuka juga ya bukunya ya teman-teman ya. Bukunya yang seperti ini silahkan dibuka semuanya. Bukunya buku informatika dibuka halaman 42, oke? Oke, sekarang kita akan bahas apakah itu berpikir komputasi. Nah, di bab kita kan nih judulnya berpikir komputasi kan. Nah, apa sih berpikir komputasi itu? Nah, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusi yang mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia atau komputer. Jadi, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir kita nih untuk memahami suatu permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, bagaimana sih solusi atau pemecahan masalah tersebut gitu. Nah, kenapa kita belajar berpikir komputasi? Karena di komputer itu kan banyak instrumen atau perangkat-perangkatnya gitu kan. Jadi ketika nanti teman-teman udah kelas 2, bahkan dari sekarang nih kelas 1 udah tahu nih bagaimana cara pemecahan masalah apabila ada kendala di perangkat kalian di handphone maupun di komputer. Begitu. Oke, sekarang kita mulai dari berpikir komputasi untuk merawat benda di sekitar. Nah, benda di sekitar kita perlu dirawat. Beberapa contoh benda yang perlu kita rawat adalah yang terdekat dengan kita nih ya. Ada tempat tidur, ada sepatu yang kita gunakan ketika kita sekolah ya, PTMT. Terus ada kendaraan juga, ada juga sepeda dan lain-lain. Nah, kenapa ya kita harus merawat benda-benda milik kita? Nah, merawat benda kita adalah kewajiban. Jadi merawat benda yang kita miliki adalah suatu kewajiban. Benda dirawat agar tidak rusak.
Selanjutnya, nah terkait dengan berpikir komputasi teman-teman. Nah, Bunda ingatkan kembali ya bahwa berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencari solusi. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Di sini ada gambar sepeda yang penuh sekali dengan kotoran tanah gitu ya, dan ada sepeda motor yang sudah sangat berdebu. Ini permasalahannya nih ya. Jadi ini ada permasalahannya, ada kendaraan yang sudah sangat kotor dan tidak terawat, permasalahannya. Nah, lalu bagaimana ya cara kita merawatnya? Yuk kita lakukan berpikir komputasi. Jadi kita menemukan solusi nih dari permasalahan pada gambar. Nah, berdasarkan gambar ini adalah permasalahannya. Lalu solusi atau pemecahan masalahnya adalah seperti ini. Di sini permasalahannya itu sepedanya atau kendaraannya itu debu, kotor gitu ya, bertanah dan lain-lain. Nah, solusinya adalah dengan dibersihkan, dicuci gitu. Nah, apabila kendaraan kita kotor, kita dapat membersihkannya dengan lap atau mencucinya dengan sabun. Kenapa? Ya karena agar awet, bisa digunakan dengan baik lagi sepedanya. Terus juga itu sebuah kewajiban kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah logika berpikir komputasi ya. Ketika ada masalah, nih seperti ini. Ketika ada permasalahan, lalu kita segera mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Ini adalah proses berpikir komputasi gitu. Solusinya bagaimana? Oh ya, ternyata dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka hasilnya sepedanya akan lebih baik, lebih bersih dan nyaman buat digunakan. Nah, lalu ada lagi nih teman-teman, ada sepatu yang sudah kotor, cukup kotor ya. Nih ada gambarnya seperti ini, cukup kotor dan berdebu. Lalu bagaimana cara kita untuk berpikir komputasinya ini? Sedangkan yang sudah kita ketahui bahwa berpikir komputasi adalah berpikir untuk memahami suatu permasalahan dan mencari solusinya. Gimana nih solusinya? Nah, ternyata solusi dari permasalahan berikut adalah sepatu yang kotor harus kita bersihkan. Jika tidak dibersihkan, kotoran akan menempel sehingga tidak nyaman ketika digunakan. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini adalah solusinya nih. Jadi sepatu dapat dibersihkan dengan dicuci, dibilas, dan dijemur. Selanjutnya ada lagi nih contoh-contoh berpikir komputasi untuk merawat benda di sekitar. Nah, berpikir komputasi itu ini ya, memahami permasalahan dan mencari solusi. Nih, lihat ada gambar seperti ini. Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, tentu saja solusinya adalah dibersihkan. Ini ada permasalahan ya, permasalahannya seperti ini. Lalu dibersihkan, ini solusinya. Kenapa kita harus membersihkan tempat kita tidur? Karena tempat tidur itu untuk istirahat. Tentu saja tempat yang bersih membuat kita menjadi nyaman untuk beristirahat. Solusi dari pemecahan masalah ini adalah dengan dirapikannya spray, bantal, selimut, guling, dan ditata kembali agar rapi. Oke, untuk kegiatan hari ini teman-teman silakan dikerjakan di halaman 44 dan 46. Oke, di halaman 44 contohnya seperti gambar ini. Kita bisa langsung ditarik garis aja. Ada permasalahan dan juga ada solusi begitu. Ditarik garis, begitu juga halaman 46 sama ditarik garis juga. Ada permasalahan dan kita harus menentukan solusinya bagaimana. Serta teman-teman coba membuat pemecahan masalah, merawat benda di sekitar melalui praktek yang difotokan atau divideokan gitu ya. Jadi tadi kan udah dijelaskan nih bagaimana cara merawat tempat tidur kalau ada permasalahan seperti ini, terus merawat kendaraan dan lain-lain. Nah, teman-teman sekarang bisa menentukan nih kira-kira pemecahan masalah yang ada di rumah teman-teman nih apa gitu. Teman-teman bisa melakukan prakteknya, bisa divideokan atau difotokan. Begitu ya teman-teman ya. Semoga jelas ya informasi yang Bunda berikan. Kalau ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa kirimkan dokumentasinya ke Google Form yang ada di BDR ya, linknya ya. Oke, untuk kesimpulan
Bunda ingin memperdalam lagi nih buat teman-teman. Kesimpulan tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan dapat mencari solusi yang mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Contohnya seperti ini ya. Ada yang kurang terawat, lalu dibersihkan. Ini proses membersihkannya dan hasilnya seperti ini. Oke, begitu teman-teman. Oke, hari ini sampai sini saja pertemuan kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman makin semangat buat belajarnya karena mengetahui sekarang masuk ke bab baru dan materi yang baru. Semangat semuanya ya. Jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar di kolom komentar di bawah nih, komentar kehadiran dan komentar yang positif. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.